90,6 FM Radio Keluarga Anda. Selamat siang sahabat Rasi. Halo, jumpa lagi di acara ngobrol bareng dengan RSUD Dr. Saidiman Magetan. Dan ada Karin tentunya. Untuk siang kali ini kita sudah ada narasumber ya. Ada Dr. Ida Nurromdoni SPPM Biomed ya. Dan sudah hadir beliaunya, langsung aja kita sapa. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Bu Dokter. Aku manggilnya gimana ini? Monggo, panggil Mbak boleh. Oh Mbak. Dokter Ida gitu aja ya. Iya. Baik Dokter Ida, ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun hujan dari pagi ya Bu ya. Iya. Semoga dengan hujan ini mengguyur zona merahnya Magetan. Oh iya, amin. Jadi luntur merahnya. Oh iya. Ini baru pertama kali ke Rasi apa atau sebelumnya sudah pernah ke sini? Dulu pernah. Oh dulu pernah. Lokasinya berbeda ya. Oh gitu. Apanya yang beda? Dulu yang di stadion. Bukan. Beda. Tetap. Beda. Sini tetap di sini Rasi. Tapi Rasi juga itu sana. Wah, mana itu? Bukan, mungkin radio lain. Sebelah baratnya. Oh, sebelah baratnya stadion. Baratnya stadion. Ada Korea. Oh, itu RKPD mungkin. Radio lain bukan. Kalau Rasi tetap di sini dari awal berdiri. Ya, langsung aja untuk tema kita siang kali ini. Ini ada pengenalan gejala dan tanda infeksi COVID-19 bagi masyarakat ya Dokter Ida ya. Dan mungkin buat sahabat Rasi ada di rumah, ini yang pengen ikut berinteraksi silahkan lewat telepon 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp di 0811 30 20 906 ya. Dan gak lupa acara ini juga disiarkan secara live di Facebook Rasi Magetan ya. Halo. Nanti Bu Dokternya katanya takut terkenal. Kan pakai masker. Iya, tetap prokes ya Bu Dokter ya. Baik, langsung aja ini karena tentang pengenalan gejala dan tanda infeksi COVID-19 ini ya Dokter Ida. Sebelum tentang pengenalan gejala, sebenarnya apa sih virus COVID-19 ini yang sekarang ini lagi booming banget, ibarat kata lagi tren seperti itu. Iya. Ini sebenarnya masa pandemi ini ya, ini sebenarnya masa prihatin bagi kita semua ya, karena ini sebenarnya suatu, kalau bahasa Jawanya ini pagebluk ya, pagebluk. Jadi dulu waktu kecil kalau ada pagebluk itu tidak boleh keluar rumah. Nah, ternyata benar ini terjadi. Jadi pandemi yang sekarang melanda Indonesia dan dunia, bahkan dunia ya, ini disebabkan karena adanya wabah virus COVID-19 atau disebabkan karena virus coronavirus ya, coronavirus yang jenis baru yang sebelumnya belum ada. Yang sebelumnya ada tapi bukan COVID-19. Ya, ini kenapa 19? Karena ditemukan pada tahun 2019, tepatnya bulan Desember ya. Itu berasal dari kota Wuhan di Cina. Dan karena ini virusnya jenis baru, jadi segala hal itu semuanya baru. Jadi termasuk gejala, tanda, pengobatan sampai sekarang bahkan belum ditemukan obat yang bisa mengobati secara pasti bahwa atau sebagai gold standar obatnya obat A atau B atau C itu belum. Jadi semuanya masih dalam proses uji klinis ya. Iya. Jadi semuanya masih dalam penelitian mana yang paling efektif, mana yang paling efisien, mana yang efek sampingnya minimal. Jadi semuanya masih proses. Nah, di sini sebagai keprihatinan bersama terutama dan khususnya untuk warga Magetan. Kebetulan saya di sini sebagai DPJP atau dokter penanggung jawab untuk kasus penyakit COVID di wilayah Magetan, khususnya di rumah sakit umum Dr. Saidiman Magetan. Iya. Jadi kita mulai flashback ke belakangnya, awal mula di Indonesia itu bulan Maret ya. Di Indonesia bulan Maret ada 2 kasus di Jakarta
Kemudian di Magetan sendiri kasus pertama kali itu adalah kasus impor ya. Impor, tapi impor bukan dari luar negeri, tapi impor dari luar kota. Ya, kebetulan waktu itu ada salah satu kasus di Kecamatan Ngariboyo, di Desa Mojopurno itu. Mojopurno ya. Itu nah berawal dari situ, tapi itu bukan sebagai penyebab utama di Kota Magetan, bukan satu-satunya. Artinya banyak impor-impor yang lain dari luar kota ya, bukan hanya dari Ngariboyo saja. Kemudian dari Maret kemudian April mulai ada kasus 1, 2 sampai dengan 10 pasien ya, kurang lebih 10 pasien di rumah sakit. Dan kasusnya waktu itu masih kasus yang gejala ringan, atau masih kasus yang ODP. Kalau dulu ODP, PDP, kalau sekarang suspek, probable, confirm, seperti itu ya. Jadi ada kecurigaan suspek, itu kecurigaan ini terinfeksi oleh COVID. Nah, dulu masih orang-orang masih ketakutan dengan penyakit ini ya. Dan ini kayaknya image masyarakat mungkin sampai sekarang masih image-nya masih jelek. Masih belum bisa dipahami oleh masyarakat bahwa ini bukan penyakit yang kita harus menjauhi orangnya. Sesuatu yang ini membahayakan dan harus dihindari, image-nya jadi jelek seperti itu. Bukan seperti itu, tapi ada perilaku-perilaku yang harus dipahami bersama, terutama masyarakat awam. Bahkan masyarakat atau komunitas nakes sendiri di pelayanan kesehatan juga harus paham bagaimana gejala atau tanda penyakit COVID ini ya. Sering kita juga kecolongan terkait dengan pasien-pasien yang mempunyai gejala penyakit COVID-19 ya, karena virus ini virus yang smart, virus yang sangat cerdas. Jadi dia memiliki kemampuan untuk merubah, atau dia mempunyai ilustrasinya dia penyakit 1000 wajah. Ya, jadi wajahnya bisa hari ini wajahnya bisa berupa gejala saluran napas, saluran pencernaan, kemudian gejala ke arah gejala neurologi atau gejala penyakit saraf, penyakit jantung. Kemudian kalau orang awam ngertinya ini penyakit yang biasa, ya. Jadi saya sering menemui kasus, terutama di tempat praktek ya, keluhannya batuk pilek seperti itu, keluhannya mual, keluhannya diare. Nah, orang awam taunya, oh ini saya gejala tipes, oh ini saya gejala demam berdarah. Jadi tidak cukup di situ. Jadi kalau dulu itu penyakit yang biasa, batuk pilek. Ya, kita misalkan habis kehujanan batuk pilek, badan pegel semua gitu ya, batuk biasa, paling istirahat, kemudian minum obat sendiri, beli obat sendiri bisa sembuh, diobati gitu sendiri, diobati sendiri bisa sembuh. Tapi tidak seperti itu sekarang. Kalau dulu penyakit yang biasa, sekarang itu penyakit yang luar biasa. Keluhan dan gejala apapun, sekarang kita harus berpikir seperti itu, ke arah sana. Ya. Jadi bukan malah ketakutan, disembunyikan. Nah itu sekarang trennya pemahaman masyarakat bahwa saking ketakutannya itu malah disembunyikan. Saya takut nanti dijauhi oleh lingkungan, dijauhi oleh tetangga, seperti itu. Nah, saat dibawa ke rumah sakit sudah gejala berat. Nah, kalau sudah gejala berat kritis itu sudah terlambat. Ya, beberapa minggu yang lalu, akhir bulan Desember sampai dengan Januari, kasus kematian di Magetan melebihi kasus nasional. Ya, yang nasional hanya 2, sekian persen,
di Magetan 6, sekian persen. Jadi peningkatannya sangat tinggi, dan juga kasusnya meningkat setiap hari. Kasus baru tiap hari meningkatnya sangat tinggi, bahkan pernah terjadi sehari itu 75 pasien. 75 pasien. Bukan pasien, maaf, kasus baru. Oh, kasus baru. Pasien terkonfirmasi. Nah, itu dengan berbagai gejala. Jadi yang harus dipahami adalah ada gejala ringan, kemudian sedang, berat, dan kritis. Dan ada satu lagi bahwa tanpa gejala. Nah, ini yang bahaya. Yang bahaya yang tanpa gejala. Dia tidak bergejala, dia tidak merasa sakit, dia bebas nongkrong dimanapun, dia bebas bergelombol, dia bebas mobilitas kemanapun. Nah, itu yang berbahaya. Untuk mengantisipasi itu, makanya kita harus prokes. Ya. Nah, bagaimana gejala ringan, sedang, dan berat? Ya. Jadi kembali lagi, gejala ringan apabila ada gejala demam. Meriang ya, kalau bahasa awamnya greges. Ya. Meriang, greges, awak badan merasa capek semua ya. Kemudian bisa disertai batuk pilek ringan atau pilek saja. Iya. Tuh. Bisa disertai mual, bisa disertai diare, ya. Itu gejala ringan. Kemudian dari pernapasannya masih frekuensinya atau intensitasnya masih normal. Napasnya tidak napas yang cepat seperti itu. Nah, itu orang masih menganggap itu enteng. Oh, saya sakit biasa. Iya. Nah, itu pun saya sebagai tenaga medis juga kadang sering terkecoh, terkelabui oleh gejala ringan tersebut. Tapi harus dipahami bahwa sekarang semua gejala itu wajib dipikirkan bahwa kemungkinan ini bisa mengarah ke COVID. Iya. Ya. Dan orang awam itu seringnya, saya itu sakit jantung, saya itu sakit stroke, kok COVID? Ini jangan-jangan di COVID-kan. Nah itu. Nah, banyak pendapat seperti itu ini, Bu Ida. Ya itu, ya nanti kita kesana ya. Ya mungkin kita bisa break dulu sebentar ya. Dan buat sahabat Rasi yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,6 FM. Nanti kita bakal lanjut ngobrol lagi bareng Bu Ida ya. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to Kang, menawa nek penting. Halah maca iki piye? Awang tulisan ranggenang ngene kok. Jane tulisane apa mripatku to, Di? Sing error iki. Ya mripate sampean kuwi to Kang, wong tulisan HP ya wenah kaya ngene kok ora iso maca. Iya, Di, pancen mripatku ki wis suwi lara, Di. Nanging tak obati ora mari-mari. Pancet ae. Kang, mbok digawa nggone pengobatan khusus mata dari India sing ditangani tabib Raji kuwi lho, ben mripate sampean ki sehat maneh. Tapi ora dioperasi to? Ora Kang. Ya wis, saiki uga ayo aku terke yo. Yo, ayo. Ya, telah hadir di kota Madiun pengobatan mata tanpa operasi dari India. Spesialis mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, min atau plus, silinder, glukoma, rabun jauh atau dekat, mata merah, mata berair, dan mata berlemah. Juga bisa mengobati mata rabun akibat diabetes atau kencing manis. Dulu sebelum saya pergi pengobatan mata India, saya dulunya pakai kacamata. Setelah saya pergi berobat pengobatan mata India, sekarang tidak lagi pakai kacamata. Saya Tabib Raji, ahli pengobatan mata tanpa operasi dari India. Bagi yang tidak mampu untuk operasi dengan biaya besar, kita bantu dengan biaya yang sangat terjangkau. Segera datang di pengobatan kami. Cukup 1-2 kali berobat, Anda sembuh selamanya. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Buka praktek dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Alamat praktek Jalan Rayang Lamos nomor 19 Madiun. Tunggu apa lagi? Buktikan sekarang juga.
pengobatan mata tanpa operasi dari India Tabib Raji. Tidak memberi janji, tapi bukti. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 102 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mospati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regency, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Berbagi salut, respect, berkasa perasa, support spirit, rasa otentik. Yo ngopi tu flow asli. Ya kopi tu bro gajah. Bro, yo ngopi tu flow nya gajah. Bro, yo ngopi tu flow, yo ngopi gajah. Stop, drink it by today. You will sip it every day. Together drink it by today. You will love it at any day. Stop, drink it by today. You will sip it every day. Together drink it by today. You will love it at any day. Bro, yo ngopi tu flow nya gajah. Bro, yo ngopi tu flow, yo ngopi gajah. Segera dapatkan kopi tubruk gajah, tubruk asli, harga 9.500 per renteng, dan kopi tubruk manis, kopi plus gula, harga 11.000 per renteng. Setiap pembelian 3 renteng mendapatkan gift menarik. Dapatkan di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan. 90,6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng dengan Rumah Sakit Dr. Saidi Magetan bersama Dr. Ida
tentang pengenalan gejala dan tanda infeksi COVID-19 bagi masyarakat ya, khususnya yang ada di Magetan pastinya ya. Dan yang ingin ikut berinteraksi silakan ya lewat telepon 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp di 0811 30 20 906 ya. Baik, kita lanjut ya Dokter Ida. Tadi kita di awal sudah membahas tentang pengenalan COVID-19 itu apa. Dan ini kita langsung saja ke gejala ya tadi gejala COVID ini apa sih gitu ya. Tadi sudah kita bahas masalah gejala ringan ya. Jadi gejala ringan itu gejalanya bisa berbagai gejala, mulai dari gejala saluran napas ringan, saluran pencernaan ringan, atau gejala yang lain. Misalkan ada penyakit komorbid, itu bisa juga disertai ada gejala yang mengarah ke COVID. Jadi belum ada tanda-tanda adanya gejala sesak napas, ya, sesuatu masih ringan. Kemudian untuk gejala sedang itu sudah mulai ada gejala batuk-batuk seperti itu ya. Misalkan datang ke rumah sakit karena mual muntah, diare, awalnya belum batuk, kemudian 3 hari selanjutnya baru muncul batuk. Batuk semakin sering. Frekuensi napas masih kisaran normal 24 seperti itu ya, 20 sampai 24. Nah, pasien biasanya belum mengeluh sesak napas. Yang dikeluhkan adalah batuknya. Iya. Ya. Jadi sering kita juga terlena karena pasien tidak mengeluh sesak. Oh, pasiennya batuk saja ya. Iya. Nah, tapi karena kita sudah kasusnya semakin banyak dengan berbagai strategi atau kecerdasan si virus tadi, kita juga nggak mau kalah. Kita harus cari, oh ini kok setelah diobati kok muncul gejala yang lain, kita cari lagi, kita cari pemeriksaan penunjang yang lain. Jadi kita misalkan tambahkan pemeriksaan radiologi, foto ronsen dada. Nah, itu kalau di rumah sakit. Kalau di rumah yang awalnya hanya demam, mual, ndak enak, meriang, capek gitu ya, atau pilek. Nah, selanjutnya disertai batuk. Batuknya itu cenderung kering. Nah, coba dibedakan kalau batuk berdahak. Kadang kan batuknya berdahak, susah keluar. Nah, itu. Batuknya kering, kemudian semakin sering. Kok napasnya jadi cepat seperti itu. Nah, kemudian keluhan semakin memberat. Kalau ini tadi gejala sedang ya. Belum ada keluhan nyeri dada atau ampek napasnya masih biasa. Kemudian keluhan semakin memberat, batuknya semakin ngikil, bahasa awamnya ngikil ya. Batuk, sekali batuk dia nggak berhenti, kering batuknya. Itu khasnya batuk karena virus. Kalau karena bakteri biasanya batuknya berdahak, dahaknya berwarna kekuningan atau kehijauan seperti itu. Nah, kalau batuknya virus, batuknya itu kering. Kemudian frekuensinya semakin terus menerus ya, semakin terus. Kemudian disertai rasa berat di dada. Nah, kalau itu sudah gejala berat, kayak ampek gitu ya. Ampek, tapi dia tidak mengeluh nyeri dada, nyeri dada. Dia tidak mengeluh sesak nafas, tapi cuma ampek di dada seperti itu. Jadi itu sebagai awal gejala berat, gejala yang berat, dan dia tidak mengeluh sesak. Ini dinamakan dengan happy hypoxia. Jadi ada hipoksia, kekurangan oksigen di dalam darah, tapi pasien tidak mengeluh sesak. Nah, itu kita sering terlenanya di situ karena pasien tidak mengeluh sesak. Dan juga di rumah juga pasien, saya hanya batuk saja seperti itu. Saya tidak sesak kok. Kenapa saya harus ke rumah sakit? Kenapa saya harus ke puskesmas? Justru di situ terlambatnya itu di situ. Harusnya mulai dari gejala awal tadi, mual, muntah, meriang, itu harus segera ke pelayanan kesehatan ya. Bisa di puskesmas kalau gejala ringan, gejala sedang langsung ke rumah sakit ya. Tapi kadang gini ada Bu Ida, ini saya ada cerita ya dari
siapa tetangga atau teman kalau nggak salah ya, dia mengeluh sakit, tapi setibanya nggak tahu di rumah sakit atau di puskesmas ya, saya lupa itu, suruh pulang lagi, maksudnya isolasi mandiri di rumah. Ya. Nah itu gimana? Ya, jadi memang untuk penata laksanaan COVID, baik itu masih suspek ya, ini kan masih curiga. Oh iya. Ya, karena belum dilakukan pemeriksaan penunjang untuk diagnosis pasti, belum dilakukan swab PCR. Iya. Jadi ini masih suspek. Kalau yang gejala ringan bisa dikasih obat sementara oleh puskesmas, oleh dokter di puskesmas. Nah, ini isolasi mandiri, isolasi dulu selama 10 hari di rumah. Tapi dalam waktu kurang dari 10 hari jika ada maaf ya. Jadi kalau ada keluhan memberat, itu segera langsung ke rumah sakit. Iya. Ya. Misalkan belum sampai 10 hari, dalam 3 hari isolasi di rumah kok merasakan ada batuk semakin sering, dadanya semakin amplek, itu langsung ke rumah sakit. Ya, biar tidak terlambat gejalanya menjadi berat. Ya, jadi gejala berat itu kalau batuknya semakin ngigil, ada keluhan berat di dada, napasnya cepat lebih dari 30, dan kalau di makanya kita harus proaktif ke layanan kesehatan terdekat, ke puskesmas. Iya, puskesmas ya. Nanti akan dicek saturasi oksigennya, kadar oksigen di dalam darah ya. Kalau kurang dari 90% tanpa oksigen ya, itu sudah termasuk gejala berat. Iya. Gejala berat itu sudah istilahnya sudah terlambat sebenarnya. Harusnya dari gejala sedang harus segera ke rumah sakit. Tapi dengan gejala berat itu, Ida ya, apakah ini bisa sembuh seperti itu? Tergantung kondisinya pasien ya. Kondisi, kemudian dari faktor usia, kemudian dari adanya komorbid, penyakit lain atau penyakit yang sebelumnya, penyakit penyerta, kemudian juga imunitas pasien tersebut ya. Nah, kalau saturasinya kurang dari 90% itu sudah gejala berat. Iya. Kemudian kalau saturasi sekitar 93 sampai 95 itu gejala sedang. Dan kalau kurang dari 90 itu gejala berat sampai dengan kritis. Kalau kritis itu sudah ada gagal napas, penurunan kesadaran, ya sudah ada gagal multi organ, organ-organ fungsi organnya sudah ada kegagalan fungsi. Nah, itu sudah masuk kritis. Kalau kritis berarti ini sudah perlu alat bantu napas. Ya, ada gagal napas karena perlu penata laksanaan intensif. Ya, jadi harus dirawat di ruang intensif atau ICU. Ya. Dan kembali lagi untuk masyarakat, untuk kita semua harus dipahami di dalam mindset kita, di dalam pikiran kita, bahwa kalau kita itu merasa sakit, jangan pernah meremehkan apapun itu, dan jangan takut untuk berpikir bahwa kita sakit COVID. Tidak apa-apa, kita justru harus, istilahnya harus lebay, kita harus berlebihan, itu malah tidak apa-apa. Tidak apa-apa untuk kewaspadaan ya, untuk kewaspadaan kita sendiri, kewaspadaan keluarga dan lingkungan. Karena kalau sudah terlambat, diobati, pengobatannya juga berat dan susah, dan takutnya berakibat fatal ya. Sedih sebenarnya. Kita itu kalau pasien datang di UGD saturasinya sudah di bawah 90, itu sudah pokoknya berdoa aja, ikhtiar maksimal. Itu syukur pasiennya pulang selamat. Itu target kami ya. Dan perlu juga dipahami Bapak Ibu semua bahwa
tidak ada istilah di COVID-kan ya. Nah itu yang sering muncul di masyarakat ini ya Bu Ida ya. Mungkin karena memang dia punya penyakit penyerta ya, seperti mungkin penyakit jantung atau diabetes seperti itu. Terus meninggal dan akhirnya cara penguburannya itu penguburan secara COVID seperti itu ya. Dan itu pendapat masyarakat. Wah itu di COVID kan Mas Dewi kan kadang gitu. Nah ini bagaimana ini Bu Ida? Oh iya. Jadi masalah COVID ini masalah yang sangat kompleks. Jadi sebagai DPJP tidak hanya kita berat ataupun punya tanggung jawab moral terkait dengan klinis, terkait dengan pengobatannya, tapi juga berat dengan masalah non klinis. Salah satunya adalah adanya image masyarakat bahwa oh ini sakitnya di COVID kan, seperti itu. Kemudian menolak, misalkan ada yang meninggal, menolak dilakukan protokol pemakaman secara COVID. Nah, itu kami memang merasa berat untuk yang kasus-kasus yang non klinis. Nah, tapi alhamdulillah untuk wilayah Magetan sangat solid ya. Artinya dari pemerintah daerah sudah membentuk tim-tim khusus Satgas gugus tugas untuk penanganan COVID di Magetan. Jadi rumah sakit bekerja sama melibatkan lintas sektor. Jadi misalkan ada hal-hal yang terkait dengan pemakaman, nah itu nanti dibantu oleh Satgas COVID, lintas sektor lain termasuk perangkat seperti itu. Tanpa bantuan atau dukungan mereka kami juga tidak mampu. Iya sudah kewalahan ya. Karena untuk saat ini mulai Desember sampai dengan bulan ini saat sekarang di UGD masih banyak antri pasien untuk dirawat dan rumah sakit juga mempunyai keterbatasan tempat tidur ya. Jadi jangan sampai karena ulah kita sendiri ya, karena tangan-tangan kita sendiri yang meremehkan penyakit ini, akhirnya kita sendiri yang rugi. Kita nggak kebagian tempat tidur di rumah sakit ya, akhirnya nggak bisa tertolong di UGD. Beberapa kasus banyak seperti itu. Jadi pasien sudah diberikan rujukan untuk ke rumah sakit, ternyata suratnya disembunyikan. Banyak mungkin yang seperti itu. Sudah diberikan rujukan, masih menolak. Saya hanya batuk biasa dok, datang masih bisa nyetir ya. Kemudian saturasi sudah 88 ya. Harusnya orang normal saturasi itu di atas 95. Jadi 96 sampai 100% untuk kita yang sehat ya, yang nggak perlu oksigen itu harus di atas 95. Nah kalau orang sakit, kalau orang yang saturasinya di bawah 95 berarti dia sakit, dia kekurangan oksigen ya tuh. Walaupun kita tidak merasa sesak, tapi alat tidak bisa dibohongi. Betul. Ya baik, nanti kita lanjut lanjut ke perbincangan selanjutnya ya, ini Dokter Ida ya. Dan buat sobat Rasi jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut ngobrol bareng dengan Dokter Ida tentang pengenalan gejala dan tanda infeksi COVID-19 bagi masyarakat. Tetap stay tune terus di 90,6 FM. 075 yes 75 0,75%. Apa sih kok 75 0,75%? Bunga kredit Bank Rasuna murah banget, hanya 0,75%. Dalam rangka mendukung program pemerintah Percepatan Ekonomi Nasional atau PEN dan ulang tahun ke-29 4 Januari 2021, Bank Rasuna obral kredit. Bank Rasuna menurunkan bunga kredit hanya tinggal 0,75% per bulan. Ya, bunga kredit Bank Rasuna hanya 0,75%. Dan ingat, fasilitas bunga kredit 0,75% Bank Rasuna ini mulai berlaku Januari 2021. Segera manfaatkan kemudahan bunga kredit 0,75% ini untuk seluruh produk perkreditan Bank Rasuna, kredit perdagangan, industri pertanian, peternakan, jasa maupun kredit konsumtif.
Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Bunga kredit 0,75%. Segera hubungi kantor-kantor Bank Rasuna terdekat. Kantor pusat Jalan Jaksa Agung Suprapto 88 Ponorogo. Telepon dan fax 0352 482 063. Kantor cabang Jalan Jenderal Sudirman nomor 40 Jetis, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Magetan, dan Jalan RA Kartini 89 Trenggalek. Kantor Pelayanan Kas, Jalan Yosudarso 6 Kauman Sumoroto, Jalan Raya Ponorogo Pulung, Jalan Raya Madiun 45 Grupit Jenangan Ponorogo, Jalan Batoro Katong 56 Ponorogo, Jalan Raya Badekan Wonogiri Badekan, Jalan Jenderal Sudirman 58 Balong, Jalan Sunan Kumbul 25 Sawu, Jalan Raya Pacitan 11 Laung, Jalan Jenderal Sudirman 76 Genengan Kawedanan Magetan, Jalan Raya Mauspati Magetan 149 Mauspati Magetan, Jalan Kampak Munjungan Bendo Agung Trenggalek, Jalan Raya Ponorogo Magetan, Danyang Sukosari Ponorogo, Jalan Raya Panean Magetan, Jalan Raya Trenggalek Tulungagung Pogalan Tulungagung. Seluruh produk Bank Rasuna didukung oleh OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan. Syarat dan ketentuan berlaku. Maju bersama kami, Bank Rasuna. Pak kayak iki kok wis wayah nggarap sawah. Gek durung mengko ragat anak sekolah. Piye iku solusine, Pak? Yo cuma piye-piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana, percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ono bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak? Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata Prima Netra, penglihatan istri saya berangsur membaik. Tetes mata Prima Netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak. Bisa Bu, tetes mata Prima Netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata Prima Netra. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda. Sembilan puluh koma 6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio.
Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik Sobat Rasi, masih stay tune di 90,6 FM. Tentunya kita masih di acara ngobrol bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan bersama Dr. Ida Nur Romdoni SPP Biomed ya. Baik, dan sebelum kita lanjut, ini ada satu informasi yang bakal Karin hadirkan buat Sobat Rasi. Program Jumat Berbagi Radio Rasi FM insya Allah dilaksanakan pada hari Jumat minggu kedua setiap bulan, dan partisipasi Anda sangat kami harapkan untuk bisa membantu meringankan beban saudara kita yang membutuhkan. Dan salurkan sedekah terbaik Anda sekarang juga melalui transfer Bank BCA nomor rekening 791 519 4443 atas nama Rini Jumiati, dan konfirmasi bisa melalui WhatsApp di 0821 4126 2648 atau bisa diantar langsung ke Radio Rasi FM Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan. Dan untuk info lebih lengkap bisa menghubungi WA di 0811 30 20 906. Baik, kita lanjut lagi ya Dokter Ida ya, membahas tentang pengenalan gejala tanda infeksi COVID-19 bagi masyarakat. Tadi kita sudah membahas tentang gejala-gejalanya dari gejala ringan sampai gejala yang kritis seperti itu ya. Dan ini bagaimana pendapat tentang Dokter Ida tentang masalah yang terjadi di masyarakat ya. Ini sangat banyak sekali pendapat yang katanya di COVID kan seperti itu. Ini Dokter Ida silakan mungkin bisa meluruskan biar masyarakat tahu sebenarnya ini tidak di COVID kan seperti itu. Ya. Terima kasih Mbak Cantik. Iya. Jadi ini menjadi masalah yang cukup memprihatinkan ya. Prihatinkan. Jadi kami ikut bersedih, kami ikut berduka bahwa apa yang kami usahakan, kami ikhtiarkan sampai maksimal, ternyata kami tidak bisa membantu keluarga Bapak Ibu ya, bahwa akhirnya tidak bisa diselamatkan ya, akhirnya meninggal. Dan memang secara protokol, secara aturan itu pemakamannya secara protokol COVID. Iya. Jadi itu semua ada dasarnya, ya. Tidak ada kepentingan apapun selain tugas kami, tanggung jawab kami, dan juga ada tanggung jawab moral terkait dengan tugas-tugas tersebut. Jadi tidak ada istilah di-COVID-kan, biar nanti dapat klaim seperti itu. Tidak ada. Jadi kenapa kita memutuskan bahwa ini harus dilakukan protokol COVID, pemakamannya secara protokol COVID. Itu ada dasarnya, ya. Walaupun misalkan hasil swab PCR-nya belum keluar, betul. Ya, itu semata-mata adalah untuk melindungi keluarga terdekat yang ada di rumah, keluarga terdekat yang kontak dengan pasien dan lingkungan masyarakat sekitarnya, ya. Karena cara memandikannya juga tidak bisa memandikan seperti biasa. Jadi protokolnya dilakukan, pemandiannya dilakukan di rumah sakit, ya. Perlakuannya berbeda. Jadi kalau itu tidak dilakukan protokol COVID, nanti bisa menginfeksi atau menularkan kepada keluarga dan lingkungannya. Jadi tujuannya untuk melindungi keluarga Bapak Ibu semua, melindungi lingkungan semuanya, ya. Tapi itu tidak serta-merta terus kita kucilkan, tidak, ya. Kita tetap harus berempati. Bagaimana kalau itu terjadi pada kita? Bagaimana kalau itu terjadi pada keluarga kita? Kita itu sedih, ya. Kita sedih kehilangan keluarga, masih dikucilkan. Bagaimana rasanya, ya? Dan kami sendiri juga sedih jika ada pasien yang keluarganya menolak untuk protokol COVID, pemakamannya protokol COVID. Karena tujuannya adalah melindungi keluarganya, melindungi masyarakatnya, tapi kok malah tidak paham, tidak bisa menerima itu. Itu ada dasarnya. Pertama, jika si pasien itu yang meninggal itu probable,
probable dari hasil pemeriksaan penunjang, misalkan dari ronsen dada, dari pemeriksaan darah, dari gejala klinis, itu memang mengarah ke COVID. Jadi ada dasarnya, kita nggak ngawur, nggak abal-abal nggak ya, ngadi-ngadi kata ya, nggak mengada-ngada, nggak merekayasa. Dan kalaupun misalkan pasien datang di IGD terus meninggal, nah kita suspek COVID. Nah, walaupun dari anamnesis atau hanya dari keterangan keluarga, kita sudah bisa ngambil kesimpulan. Assessment ya, kesimpulan bahwa oh ini ada riwayat kontak erat, oh ini ada riwayat dari luar kota, zona merah ya, seperti itu. Nah itu tujuannya semata-mata untuk melindungi keluarga. Kalau nanti dimandikan seperti biasa, keluarga yang memandikan atau kontak itu nanti potensi atau resiko tertular penyakit tersebut. Dan misalkan sudah dirawat di rumah sakit tapi hasil swabnya belum keluar tapi pasien meninggal, ya, atau swab pertama negatif, swab kedua belum jadi, itu tetap wajib dilakukan protokol kesehatan. Kenapa? Karena kita tidak tahu swab yang kedua ini positif atau negatif. Tapi terlepas dari hasil swab PCR tersebut, kalau dokter penanggung jawab sudah memutuskan bahwa ini kasus suspek atau probable, itu berarti protokolnya wajib protokol pemakamannya COVID, protokol COVID, karena tujuannya untuk melindungi keluarganya. Ya, jadi tidak ada istilah biar nanti dapat klaim. Enggak. Kita di sini tidak mengada-ngada, tidak merekayasa. Kami berusaha profesional, tidak melakukan fraud ya istilahnya. Fraud itu tadi mengada-ngada biar dapat klaim, biar nanti kita dapat klaim, dapat duitnya banyak atau jasa pelayanannya banyak. Tidak ada seperti itu. Ya, malah ibarat kata kita kerja ikhlas buat melayani masyarakat sepenuh hati, seperti itu ya dokter. Ya, kalau memang kepengen masyarakat kepengen tahu, pasti bisa tanyakan langsung ke teman-teman nakes di Rumah Sakit Saidiman Magetan. Baik dokter ya, karena ini keterbatasan waktu juga. Nggak terasa kita udah ngobrol-ngobrol hampir 1 jam ini ya. Sebelum kita akhiri obrolan kita siang kali ini ya dokter ya, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat masyarakat yang khususnya di Magetan ini dokter, silakan. Ya, oke. Ya, jadi ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh warga Magetan ya, bahwa kita harus melakukan kewaspadaan diri, keluarga dan lingkungan. Jadi harus ada kesadaran bersama bahwa ini adalah pandemi, ini adalah masalah bersama. Ya, tidak ada kepentingan apapun terkait dengan masa pandemi. Ini adalah wabah, ini adalah musibah. Jadi kalau ada musibah, itu sebaiknya kita saling bergotong royong, saling mengingatkan. Ya, jadi kalau ada keluarga atau tetangga yang mempunyai gejala ringan, sedang, bahkan berat, segera dibantu untuk paling tidak memberitahu, diedukasi, ya, menyarankan untuk dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jangan sampai terlambat. Kalau sudah terlambat, sudah susah sekali untuk diobati. Intinya jangan takut gitu. Iya, jangan takut. Dan lebih baik kita lebay. Tapi lebaynya jangan lebay menghindari atau punya image yang salah ya. Negative thinking. Iya, negative thinking. Jadi kita malah harus berpikir positive thinking, bahwa orang-orang yang di sekitar kita itu adalah positif. Orang-orang yang di sekitar kita ini adalah OTG, anggap seperti itu. Jadi saya sama mbaknya ini, saya menganggap mbaknya pakai masker. Oh berarti
saya anggap sebagai OTG, makanya saya harus pakai masker. Mbaknya pakai masker seperti itu. Jadi kita harus punya mindset, punya pemikiran bahwa semua yang ada di dekat kita ini adalah OTG, potensi menularkan kita, dan kita juga nggak tahu apakah kita OTG, kita potensi menularkan ke orang lain. Apalagi keluarga seperti itu. Ya. Makanya kita wajib prokes. Kalau dulu 3M, sekarang apa? 5M. Apa tadi? 5M. Ingat nggak Mbak? Ngerti nggak? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, mencuci tangan, jangan lupa pakai sabun, menghindari kerumunan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas bepergian. Jadi kalau memang tidak perlu, tidak usah keluar rumah, sebaiknya di rumah saja. Ya. Kayak apa itu? Kayak entung nggak apa-apa ya. Yang penting kita sehat, aman, keluarganya semuanya aman. Iya. Baik, terima kasih buat Dr. Ida Nuromdoni SPPM Biomed yang sudah hadir di kesempatan siang kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya, Dr. Ida ya. Dan terima kasih. Dan Karin, akhiri dulu perjumpaan kita untuk siang kali ini, Sobat Rasi, di acara Ngobrol Bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan ya. Akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Karin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, memainkan tembang terbaik di Magetan. Aduh, awak rasanya ginggingan terus. Ada apa tuh Bu? Ini Pak,